Shalom. Sekali lagi shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadat Minggu 29 September 2024 dengan menggunakan liturgi mode 5. Kita awali ibadat ini dengan kita menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbang. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan nyanyi yang syukur, halamannya dengan pujian. Katamu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gila. Sekali lagi ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan nyanyi yang syukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Dia hiraukanku, oh Dia hiraukanku, ku bersuka sebab Dia hiraukanku. Kembali lagi kita mengangkat pujian secara berbalas-balasan sesuaikan dengan liturgi yang ada. Dengan memperhatikan liturgi, kita menyatakan pujian yang berkata Yesusku penyelamatku. Jemaat Tuhan dipersilahkan dampingi. Berdiri. Setiap hari kita memuji kebesaran Tuhan. Setiap gunung tunduk, laut bergelora. Karena atas nama yang seperti Engkau, kita semua mengasihi Tuhan.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mulai ibadah minggu kita di pagi hari ini dengan memohon pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tuhan menyertai juga. Jemaat Tuhan terkasih, nats pembimbing yang membimbing kita dalam ibadah saat ini terambil dalam 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-9. Demikianlah bunyi nats pembimbing. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Demikianlah nats pembimbing bagi kita sebagai orang percaya. Benar-benar sudah dijanjikan hal ini. Karena itu, kita harus menyelidiki bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, menjadi sobat kita, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari kita semua sama-sama mengujikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan terkasih, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Yang bertugas di persilakan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami berjalan menurut keinginan kami sendiri. Seringkali kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami.
Dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bagai sekuntum bunga di taman. Sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan hidupku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua katakan. Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Untuk kita semua yang telah mengaku dosa kita, dengarlah olehmu berita anugerah Tuhan. Dengarlah berita anugerah Allah yang dinyatakan kepadamu sebagaimana janji firman-Nya. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melakukan murkaku yang telah bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan engkau kembali, sebab aku ini Allah bukan manusia, yang terus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Hosea pasal 11 ayat 8b sampai dengan 9.
Kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Sambil jemaat Tuhan bersalaman, kita semua katakan salam damai. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekarang kita mengangkat pujian ini, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, Ayo semua cepat tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Waktu dan kesempatan diberikan oleh paduan suara hari siang.
terima kasih untuk paduan suara lansia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita masuk dalam pujian Mazmur. Kita membuka Mazmur pasal 69 ayat 31 hingga ayat yang ke-37. Secara berbalas-balasan saya membacakan kalimat yang tercetak keluar. Jemaat Tuhan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Untuk itu saya menjemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian. Para pemandangan Allah yang itu lebih baik daripada sapi jantan. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion. Anak cucu hamba-hambanya akan diwarisinya. Kita menyanyikan pujian Kejaplah dan Lihatlah. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi kejaplah. Kejaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan yang dipimpin langsung oleh Ibu Vikaris. Kita mengangkat sebuah pujian yang berkata, berfirmanlah Tuhan. Tuhan, saat ini kami hadir di sini. Kami datang, kami rindu sabda-Mu. Kami rindu kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami, yang selalu menopang kehidupan kami.
Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu mengurapi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan, mari kita semua katakan, Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu aku. sekali lagi kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita semua katakan, ku rindu firman-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Katakan berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu Sekali lagi kita mengangkat pujian ini dari sabda-Mu. Mari kita semua katakan, Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Terambil dari kitab Perjanjian Lama, pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga yang ke-18. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca dan menyebutkan firman Tuhan, mari kita hadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha terima kasih. Di saat ini ya Tuhan, kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bagian Alkitab yang sudah kami persiapkan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mau hadir bersama dengan kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan saat ini, kami tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi kami dapat memahami, kami dapat mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang sedang kami dengarkan saat ini. Tolong kami semua ya Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami, karena kami manusia berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya silakan kita berdiri. Beginilah bunyi firman Tuhan.
Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makan." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah peti berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah yang di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menentukan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, menentukan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun Medasyin, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu juru Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya membaca benar, tapi juga yang melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Persilakan duduk Bapak.
Shalom. Hari ini agak beda. Mudah-mudahan tidak ada yang kaget dengan suasana yang tidak seperti minggu-minggu biasanya. Ada yang kaget-kaget. Ada yang shock terapi. Baik. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam. Salam. Ini wadah lima ini agak-agak ibadah penyelenggaraan iman, jadi harus lebih semangat daripada minggu-minggu sebelumnya. Ibadah dengan menggunakan model YouTube yang lain. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini, sahabat bagi yang berputus asa. Sahabat bagi yang berputus asa. Siapa sini yang pernah putus asa? Pasti semua pernah alami putus asa. Pernah. Bahkan anak kecil itu kadang dia putus asa. Bukan sering. Kalau dia mau apa kok dia pun orang tua suruh kasih, dia suruh lempar barang sembarang. Nah itu sudah termasuk dalam putus asa. Dia punya harapan mau sesuatu, tapi tidak dikasih, dia putus harapan. Itu yang disebut putus asa. Putus harapan. Ada seorang biarawati dari India. Kalau Bapak mau yang pernah dengar Mother Teresa, Buddha Teresa. Itu dia bilang kalau orang yang putus asa itu orang yang sombong. Orang yang putus asa itu orang yang sombong. Sesuai kesombongan sebenarnya. Ya seorang sombong itu kalau dia punya duit banyak, rumah mewah, mobil, ada susu di garasi. Tapi Mother Teresa bilang orang yang sombong itu orang yang putus asa. Kenapa bilang begitu? Karena orang yang putus asa itu dia anggap bahwa segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan itu tidak ada jalan keluar kalau bukan dia sendiri yang selesaikan. Jadi kalau dia sudah dapat jalan keluar, dia putus asa. Karena dia sombong, karena dia andalkan diri sendiri. Menganggap diri sendiri sebagai tokoh kunci untuk menyelesaikan masalah. Kalau sudah seperti itu, berarti dia merasa bahwa dia itu sendiri. Dia jadi tidak mempedulikan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi malu atau jadi gengsi kalau minta bantuan. Terlebih lagi lupa bahwa ada Tuhan yang bisa menolong. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat bacaan kita saat ini. Pertama Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 18, agak panjang dengan 2 perikop. Kalau kita baca bagian ini saja, kita ini kayak potongan yang harus kita lengkapi dengan bacaan sebelum di pasal sebelum. Nabi Elia. Sebelumnya kalau kita baca atau pernah baca, sebelumnya itu dia berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Sejumlah 450 orang. Dia berani. Bahkan dengan keyakinan, dengan iman kepada Tuhan, 450 orang nabi Baal itu dia bunuh. Tapi karena perbuatannya itu, akhirnya Isabel, ratu Israel saat itu, istrinya Raja Ahab,
yang adalah penyembah setia dari Baal, dia dengar lalu dia marah. Satu orang lawan 450 orang dan dia kalahkan dengan 450 orang. Dia jadi marah, dia pun nabi dari Allah yang dia sembah kalahkan, dibunuh oleh satu orang. Akhirnya dia memutuskan untuk balas dendam. Dia akan membunuh Elia dalam waktu 24 jam ke depan. Apa respon Elia? Yang tadinya begitu berani, dia jadi putus asa karena satu orang perempuan yaitu Isabel. Dia mengalami ketakutan, putus asa, dan memilih bersembunyi untuk menyelamatkan diri. Kesannya kan tindakannya itu tidak bijaksana. Sebelumnya kok dia dengan tambah berani lawan 450 orang nabi. Nabi, kalau kita sebut nabi berarti laki-laki. 450 orang nabi saja dia bisa melawan dengan begitu berani, tapi satu Ratu Isabel yang seorang perempuan, dia tidak berani karena ancaman akan dibunuh selama 24 jam ke depan. Siapa yang takut kalau diancam? Kalau ketemu langsung begini ya tidak ada apa-apa. Kalau sebelumnya sudah bilang, beta ketemu lu, beta bunuh lu, pasti bangun lari ya? Atau ini orang rote pak, beta kalau lu nantang begitu, beta nantang balik. Begitu kok. Nah, Elia takut, dia bersembunyi, bentuk pelarian dari kondisi yang dia alami. Elia yang mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan itu dia jadi lupa bahwa ada Tuhan yang bisa ia andalkan, yang baru saja menyertai dia ketika ia mengalahkan 450 orang nabi Baal. Biasanya kan kita begitu, kalau putus asa, putus harapan, kita suruh buang, Tuhan ada. Jadi sombong, sama kayak tadi di awal saya bilang, jadi sombong karena kita anggap semua persoalan kita bisa selesaikan. Pas tidak ada jalan keluar, kita putus asa. Orang sombong seperti itu. Jadi dia juga, dia lupa kalau ada Tuhan. Dia berlari bersembunyi. Bahkan dia ingin mati. Tadi kita baca. Tapi Elia tidak dibiarkan begitu saja. Tuhan tahu kalau suasana hati dari Elia itu sedang terguncang. Karena itu Tuhan datang, tidak tinggalkan dia. Tuhan datang menjumpai Elia lewat malaikat yang berkomunikasi dengan Elia dengan cara membujuknya untuk bangun makan. Karena kamu akan menempuh satu perjalanan untuk menemui Tuhan. Begitu cara Tuhan untuk berhadapan dengan Elia yang sedang putus harapan, yang sedang putus asa. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini atau kisah tentang Elia ini mau bilang kepada kita untuk melihat keberadaan diri, refleksi untuk kita. Ada 3 hal yang saya bagikan kepada kita. Hal yang pertama, biasanya dalam kita kehidupan, baik dalam pemerintahan, dalam masyarakat, dalam gereja, ada berbagai tantangan. Kita tentu menghadapi berbagai tantangan. Jika ada pembaharuan,
ingin merubah kebiasaan yang sudah sering kita lakukan, biasanya mengalami tantangan. Pihak yang terganggu itu dan yang terancam itu yang sudah merasa nyaman dengan kebiasaan itu, terus ada orang baru yang datang untuk merubah, dia akan menggunakan berbagai cara menggagalkan cara baik yang baru dikenal, lalu mengancam atau mengintimidasi. Upaya yang bertujuan untuk mengadakan pembaruan atau hal yang baru dan mengalami ancaman atau intimidasi itu memang risiko yang harus kita. Tetapi kepada para pembaharu atau kepada orang-orang yang ingin menimbulkan hal-hal yang baru dalam lingkungannya, jangan putus asa. Firman Tuhan bilang jangan putus asa, miliki keyakinan bahwa kalau itu hal yang baik, lakukan. Miliki keyakinan bahwa Tuhan Allah pasti hadir dan menjadi sahabat yang menguatkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, setiap kita perlu sadar bahwa pengalaman hidup manusia selama ada di dunia ini, selama hidup di dunia ini, pasti silih berganti. Ada sukses, ada gagal, ada untung rugi, sehat, sakit. Untuk anak muda ada yang jatuh cinta, ada yang putus cinta. Ada menang, ada kalah, disanjung, ada yang puji-puji, ada yang dapat hina. Itu siklus yang harus kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa semua proses ada dalam kendali Tuhan. Semua proses hidup yang kita lalui, yang kita lewati, ada dalam kendali Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri kita menghadapi segala kemungkinan agar kita tidak berputus asa. Jangan jadi orang percaya sepunya Tuhan, tapi karena sombong andalkan diri sendiri, lalu memilih jalan tengah melarikan diri. Banyak anak muda yang tidak tahan dengan kondisi kehidupannya, memilih untuk, kalau kita dengar juga di kita, memilih untuk bunuh diri karena tidak tahan, itu sangat-sangat putus asa dengan kehidupan yang dia jalani. Kebanyakan mahasiswa tingkat akhir atau mengikuti tes apa dan tidak lulus, putus asa lalu memilih untuk mengakhiri hidup. Ini tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan kalau benar-benar sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan. Kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang mendukung kita, yang menolong kita. Jadi ketika menghadapi berbagai tantangan hidup, mari lari kepada Tuhan, jangan lari pada hal yang lain. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, semua orang pasti mengalami putus asa. Ada kejadian-kejadian yang membuat putus asa. Mau dia punya banyak kekayaan ataupun yang tidak punya pun pasti mengalami putus asa. Di sini kita diajak untuk hadir sebagai sahabat, sebagai teman yang mendukung, yang menopang orang yang putus asa yang ada di sekitar kita. Jangan jadikan keputusasaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita sebagai bahan gosip. Biasanya kan itu kejadian atau olok-olok saja. Ini terjadi di anak muda saja. Kalau terjadi dari orang tua, nanti orang tua sudah tersinggung habis. Sebentar sampai di situ salam, saya kenal ya. Yang saya kerja dari orang muda. Orang muda, kalau dia punya
kawan, baru saja jauh putus cinta kan? Dia bukan putus cinta pasti di kolong-kolong. Jadi hanya itu saja. Lu sama misalnya ada perempuan atau laki-laki lain. Baru menangis satu hari satu malam atau bahkan mungkin lebih dari itu. Kalian putus asa cinta dalam hidupnya yang sudah dipanggil mungkin dengan sapaan papa mama itu tiba-tiba berhenti, tiba-tiba putus. Itu dijadikan bahan olok-olok. Sebagai teman yang baik kita diajarkan untuk menjadi sahabat yang menolong orang yang sedang putus asa. Jangan dijadikan bahan olok-olok. Kita menghadirkan diri kita sama seperti tadi malaikat atau utusan dari Tuhan untuk Elia pergi menemui dan membujuknya untuk makan dan minum. Keinginan Elia yang ingin mati itu dihalangi dengan adanya malaikat Tuhan yang mengajaknya untuk makan dan minum. Itu ketiga hal yang menjadi pesan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita belajar untuk menjadi sahabat bagi yang berputus asa. Meskipun kita juga ada dalam kondisi sedang putus asa, kita ingat bahwa ada Tuhan dan juga ada sesama kita yang Tuhan hadirkan untuk menolong kita, mendukung kita, menopang kita menghadapi keputusan. Tetap meminta Tuhan menuntun kita agar kita dapat menerapkan pesan-pesan firman Tuhan ini dalam hari-hari hidup kita. Amin. Bersama dengan semua orang percaya di dalam setengah waktu kita menjelaskan pengakuan kita dan persilakan kita berdiri dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kasih. Aku percaya kepada Yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, mengampunkan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Mama, saudara-saudari, mari kita membawa syukur kita, permohonan kita, harapan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sangat pentingnya kami mengucap syukur kepada Dia Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mensyukuri setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menjaga kami di sepanjang malam. Kami boleh beristirahat. Dan pagi ini Tuhan bangunkan kami untuk menikmati hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk menambah kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hasil usaha kami di sawah ataupun di kebun, hasil dagang, dan setiap hal yang bisa kami peroleh sampai saat ini. Kami bersyukuri semuanya itu ya Tuhan, dengan datang kehadiran-Mu bersama-sama sebagai satu keluarga Allah dalam persekutuan jemaat ini.
Kami bersyukur kepada ya Tuhan kesempatan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta belajar mengenai kehendak Tuhan lewat firman Tuhan yang baru saja kami baca dan renungkan bersama. Ya Tuhan, tolong kami biar Roh Kudus-Mu terus menuntun dan mengartikan lebih jelas bagi kami firman Tuhan ini. Tolong kami untuk ketika kami mengalami tantangan dalam kehidupan kami tidak cepat-cepat putus asa, tapi kami menyerahkan seluruh pergumulan kami hanya kepada Tuhan, karena kami tahu ada Tuhan yang akan memberkati kami, yang akan menyelamatkan kami, beri kami jalan keluar yang terbaik ketika kami menghadapi pergumulan. Dan ajar kami juga ya Tuhan untuk menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi penopang bagi orang-orang di sekitar kami yang mengalami keputusasaan. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini dengan melakukan firman. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, di saat ini ya Tuhan, kami juga mau menaikkan permohonan kami, juga harapan kami, pergumulan hidup kami kepada-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu semua dalam jemaat Gereja Perantau Moas, mulai dari yang masih bayi sampai yang sudah lanjut usia. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya memberkati dan menjaga kehidupan kami. Kami semua dengan seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan. Kami mau menyebut setiap keluarga Tuhan yang ada dalam jemaat ini, sebagai orang-orang tua, sebagai anak-anak, sebagai suami istri, keluarga-keluarga Allah yang ada dalam tempat ini, dengan setiap pergumulan kehidupan mereka, dengan setiap harapan kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun harapan untuk orang tua, harapan untuk anak-anak. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa kami sesuai dengan Tuhan. Berkati tumbuh kembang anak-anak kami yang masih kecil, memberkati orang tua kami yang berusaha bekerja, membanting tulang untuk menghidupi kehidupan keluarga. Tuhan sertai kami semua. Kami memohon kesehatan, kekuatan, hikmat, kesabaran, keteguhan hati, sehingga dalam kami menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, menjalankan setiap peran kami dapat melakukan itu dengan baik. Tolong kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, di saat ini ya Tuhan, kami juga menyebut syukur yang Tuhan berikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami sukacita karena menemui hari ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami menyebut keluarga Bapak Nikodemus Bailau dan Ibu Susana Bailau Boy yang pada hari ini boleh tiba, boleh mencapai usia pernikahan yang ke-10 tahun. Terima kasih Tuhan untuk keluarga Allah ini yang Tuhan telah bersatukan sejak 10 tahun yang lalu sampai saat ini. Terima kasih kedua suami istri ini boleh memelihara cinta kasih mereka hingga boleh mencapai usia pernikahan. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak Niko bersama dengan Mama Susan, bersama dengan kedua orang anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga ini. Biar mereka hidup hanya mengandalkan Tuhan dan menjadi teladan bagi keluarga Allah yang lain. Berkati tumbuh kembang kedua anak yang menjadi harapan dari kedua orang tua. Berkati setiap usaha dan kerja yang
juga mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang menemui ulang tahun kelahiran di minggu ini. Kami mau berdoa bagi anak Fadel Rahmat dan anak Sonitia yang pada hari ini tanggal 29 September menemui hari ulang tahun mereka. Juga anak Kue Michelle Adu, Opa Cornelis Bailau, Bapak Martinus Otto, anak Lovelia Puranti Muhammad, Bapak Oscar Bola yang akan mengalami atau menemui hari ulang tahun mereka pada tanggal 5 Oktober yang akan datang. Tuhan, begitu sukacita dan berkat Tuhan bagi kehidupan orang ini. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami ini, Tuhan. Terima kasih untuk berkat pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi mereka di sepanjang usia mereka hingga boleh mencapai usia yang baru ini, Tuhan. Seluruh hidup dan kehidupan mereka kami tetap pertarungan dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap harapan mereka, setiap kehidupan mereka. Biar apa yang mereka harapkan, apa yang mereka ingin capai di masa depan, biar Tuhan berkenan membuka jalan sehingga mereka menikmati sukacita yang penuh di usia mereka yang baru. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, di balik sukacita yang ada juga jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Anton Beno yang mengalami sakit. Tuhan, kami mohon Tuhan melawat kekasih kami ini, Tuhan. Berjauh bagi yang yang sakit, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, perawatan yang diperoleh, sehingga hamba dapat mengalami pemulihan yang sempurna, karena Tuhan ada memberikan harapan baginya untuk dapat sembuh dari sakit yang dia. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Di saat ini juga kami berdoa bersatu keluarga Allah yang baru terbentuk dalam jemaat kami. Kami berdoa bagi pasangan Bapak Darmes Sebertus Bailau dan Ibu Enderina Johannes. Terima kasih Tuhan, kedua kekasih kami ini boleh Tuhan satukan dalam pernikahan kudus. Ini adalah langkah awal bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan, bersama juga dengan pasangan mereka. Karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga baru ini, Tuhan. Kami tahu bahwa ketika Tuhan menyatukan mereka dalam sebuah pernikahan karena cinta kasih yang Tuhan timbulkan dalam hati mereka, maka Tuhan juga akan menyertai mereka dalam mereka menjalani hari-hari hidup sebagai pasangan, sebagai satu keluarga Allah. Kami serahkan Bapak Darnes dan juga Ibu Enderina kehidupan kedua orang ini dalam membina rumah tangga yang Tuhan izinkan terjadi hanya dalam kekasihan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung saat ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat hingga proses ibadah di hari ini boleh berjalan dengan baik. Petugas liturgi, pengleader, bahkan jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Kami bersyukur pada Tuhan yang menyertai kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami tetap memohon Tuhan menyertai kami untuk menjalani hari-hari hidup kami di satu minggu ke depan. Kami bertaruhkan semuanya hanya dalam tangan. Sempurnakanlah doa kami Tuhan, kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua di kepala dan menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang selalu kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan kasih setia, sehingga Engkau masih mengizinkan kami ada di tempat Ka'bah masih dalam keadaan sehat dan hidup. Pada kesempatan saat ini Tuhan kami akan memberikan setiap persembahan syukur kami. Oleh karena itu kami mohon Engkau memberkati setiap persembahan kami, agar persembahan kami boleh berguna dan boleh bermanfaat bagi gereja di muka bumi ini, terkhususnya di gereja Engkau Bapa itu. Memberkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Bapa yang baik, itu ada permohonan kami, sambil dan dengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, sambil kami persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda
Jemaat Tuhan terkasih, sekali lagi kita mengangkat pujian yang berkata sukacita surga. Jemaat Tuhan, saya persilakan kita semua bangkit. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sekali lagi terima kasih sukacita. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuh hidup. Sekali lagi terima sukacita surga. Jemaat Tuhan semua, mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya penuh hidup. Bapak, Mama, saudara-saudari, mari kita kembali ke dalam hidup dan kehidupan kita. Dan sebelum kita kembali, kita memohon berkat dari Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Dialah yang punya kuasa selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat.
Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Beraton Noas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Atas nama Majelis Jemaat Beraton Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Deborah Tode yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Kebaktian Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024 nanti akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Deborah Tode SSI Teo. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah bulan keluarga. Sedikit informasi untuk jemaat Tuhan bahwa dalam bulan ini tidak ada ibadah rumah tangga. Yang akan dilaksanakan adalah ibadah bulan keluarga yang dibentuk dalam kelompok-kelompok. Dan untuk minggu ini tiap rayon hanya diberlakukan satu kelompok dan ibadahnya itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2024 dan untuk pemimpin di rayonnya itu nanti akan dipimpin oleh majelis rayon. Yang pertama rayon Galilea, itu tempat ibadahnya di rumah Bapak Joni Tolasik. Keluarga yang bergabung Bapak Nurus Oto, Bapak Nurus Nuna, Bapak Jonathan Oto, Bapak Yunus Terasik, dan Saudari Simon Terasik. Untuk rayon Getsemani bertempat di rumah Bapak Arkilaus Adu, keluarga yang bergabung Bapak yang terbaik, Bapak Domingus Bau, dan Bapak Yance Bau. Untuk rayon Kalvari itu bertempat di rumah Bapak Erik Sesun, keluarga yang bergabung Bapak Tana Sesun, Bapak Robert Sesun, Bapak Yohanes Terasik, dan Bapak Benyamin Tonap. Untuk rayon Pelita bertempat di rumah Bapak Noah Kowi, keluarga yang bergabung Bapak Yusan Nayola, Bapak Yus Tonap, Bapak Markus Tonap, dan Ibu Hana Buikotong. Untuk rayon Kasih bertempat di rumah Bapak Rembola, keluarga yang bergabung Bapak Aris Lau, Bapak Saul Dida, dan Bapak Martin Terasik. Untuk rayon Eklesia bertempat di rumah Bapak Freddy Kota, keluarga yang bergabung Bapak Bambang Agung, Bapak Cornelis Bailau, Bapak Samuel Oto, dan Ibu Magdalena Bailau Manape. Untuk rayon Bethesda bertempat di rumah Bapak Yusuf Anggi, keluarga yang bergabung Bapak Yerino Nuhamara, Bapak Kores Taunu, Bapak Daniel Bisi, dan Bapak Charlie Moy. Untuk rayon Evata di rumah Bapak Klaus Basila, keluarga yang bergabung Ibu Magdalena Telasik Dun, Bapak Dance Telasik, dan Bapak Diki Dun. Rayon Immanuel itu bertempat di rumah Bapak Daniel Tiat, keluarga yang bergabung Bapak Oscar Bola, Bapak Bernabas Bola, dan Bapak Johannes Tiat. Rayon Talenta bertempat di rumah Bapak Samuel Tolasik, keluarga yang bergabung Bapak Lukas Bailau, Bapak Samuel Tiat, dan Bapak Marcel Tiat. Rayon Laharui itu bertempat di rumah Bapak Johan Panggidae, keluarga yang bergabung Ibu Sofia Bailau Solu, dan Saudari Feren Bailau. Sedangkan untuk rayon Golgota itu bertempat di rumah Bapak Benyamin Bailau, keluarga yang bergabung Bapak Arni Tenesip, Bapak Soleman Bailau, Bapak Johan Bailau, dan Ibu Sarlin Bailau Tiap. Yang berikut pelayanan UPB, yaitu ibadah sekolah minggu bertempat di gedung ibadah jam 10
pemimpin pengajar Pak. Ibadah majelis dan kunci usbun itu bertempat di gedung ibadah, pemimpin Penatua Hendrik Tanggidai. Ibadah UPB Perempuan Gemit hari Senin, yaitu ibadah gabungan, bertempat di gedung ibadah, pemimpin Vikaris Deborah Tode. Sedangkan untuk kategori yang lain-lain itu ditiadakan. Untuk kata lain-lainnya, jumlah jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 147, diantaranya laki-laki 47 dan perempuan 100. Yang berikut informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah 63.383.000 rupiah. Penerimaan dan pengeluaran sejak dari tanggal 22 September sampai dengan 28 September tahun 2024 sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 22 September tahun 2024 943.000 rupiah. Kolektor ibadah rumah tangga 1.561.500 rupiah. Kolektor ibadah syukuran 756.000 rupiah. Penerimaan lelang 500.000 rupiah. Kolektor ibadah kategorial 494.000 rupiah. Dan penerimaan lain-lain 4.816.000 rupiah. Sehingga total penerimaan minggu ini berjumlah 9.070.500 rupiah. Sedangkan untuk pengeluaran ada 5 dengan total pengeluaran 722.000 rupiah. Sehingga sisa saldo dalam minggu ini 8.348.500 rupiah. Sehingga total saldo 71.731.500 rupiah. Ini saja yang dapat disampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Dan terakhir kita akan ada dalam lelang. Saya minta kesediaan dari Bapak Nicholas Otto. Salam, Allah saya cintai, kita akan tangan depan dan rela yang kita akan mendahulukan yang pertama dan mau memberikan 50.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 satu kali. 50.000 rupiah. Mohon maaf, bantu. Hari Sabtu. Yang berikut 25.000 satu kali, 25.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 dua kali, 50.000 dua kali. Yang berikut kacang hijau 25.000 satu kali, 30.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali, 50.000 dua kali. Yang berikut jumlah air 50.000 satu kali, 100.000 satu kali,
151 kali. 151 kali. 152 kali. Tolong menekan. Yang berikut yang punya ulang tahun hari ini, yang berjudul yang ulang tahun teringat pernikahan Mama Susan, Mama Susan kita rayakan. Harga dasar 75.000 saudara. 100.000 satu kali untuk Mama Susan. 100.000 satu kali. Masih ada. 100.000 satu kali. 125 satu kali. 125 satu kali. 135 dua kali. Yang tambah 16 kita langsung 3 kali. 135 dua kali. 135 3 kali. Yang berikut harga dasar 75.000. 100.000 satu kali. 120 satu kali. 150 dua kali. Takut keluar kosong. 150 dua kali. 150 dua kali. Takut keluar kosong ke hari Minggu. 150 iya. Hari Minggu pulang kosong. Yang tambah liput tolong Mama Lur. Hari Minggu pulang kosong. Bapak ini kue terbaru. Itu penting kue pertama rasa apa? 75.000 satu kali. 100.000 baik. Oh baik, no, 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Mama saya yang nonton. Boleh aku? 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Yang berikut 75.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Sudah kalau makan selesai. 100.000 dua kali. 100.000 tiga kali. Mama Naomi. Yang berikut harga dasar 75.000 satu kali. 100.000 satu kali. 100.000 dua kali. 100.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Bapak ada kue brownies dengan harga dasar 125 satu kali. Ini kue paling enak. Ketika kita makan ini bisa panjang waktu. 125 satu kali. Malah los kalau salah. 125 satu kali. 150 dua kali. 200.000 dua kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Nama siapa? Baptisan atau terima kasih kepada Bapak Jemaat yang sudah mengambil kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih untuk kita semua dan saudara.
Baik, shalom Bapak Mama. Terima kasih untuk pelayan liturgi hari ini. Ini untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya kita menggunakan liturgi model 5 di tahun 2024. Karena mulai minggu depan kita sudah pakai bulan keluarga, November kita pakai liturgi bulan lingkungan genit, Desember kita pakai Advent. Jadi ini pertama dan terakhir kalinya model 5 kita gunakan. Ada beberapa hal Bapak Mama yang saya ingin sampaikan. Yang pertama terkait dengan perayaan bulan keluarga. Kita memasuki bulan Oktober, perayaan bulan keluarga, sehingga kita sudah dibagi dengan gugus-gugus yang ada. Kami mohon Bapak Mama kita bekerja sama dengan menghadiri ibadah-ibadah yang sudah dibagikan bagi kita. Hal yang kedua terkait dengan pasar untuk pembelian layar slide yang otomatis bisa naik turun sendiri. Masih banyak Bapak Ibu yang masih belum membayar pasar itu. Jadi mau wakil bilang Bapak Pendeta tolong send supaya kalau bisa dilunaskan, sehingga ini saya semua pikupang ini Bapak Mama sebentar lagi akan naik kapal, lalu kemudian akan naik pesawat untuk berangkat ke Denpasar. Karena itu kalau Bapak Mama ini supaya saya pulang, saya sudah bisa bawa pulang slide-nya, jadi kita bisa gunakan di minggu pertama. Hal yang kedua Bapak Mama, untuk perayaan bulan bulan keluarga, di minggu yang pertama ini kita akan ada perlombaan. Satu perlombaan yaitu lomba foto makan bersama di meja makan atau di lantai kalau tidak ada meja makan. Jadi harus lengkap ya Bapak Mama. Kalau hanya suami istri sana berdua sah. Tapi tuh saya pakai lilin karena ini saya butuh tampil romantis tapi ternyata tidak romantis. Jadi foto itu diambil dari berbagai sisi. Mau dari atas loteng, mau dari asal jangan dari bawah meja karena tidak kelihatan wajah. Jadi mau dari sisi kiri kanan, muka belakang silakan, tapi menampilkan ada orang tua makan bersama-sama dengan keluarga, anak-anak, opa, oma dan lain sebagainya. Kalau hanya satu orang sendiri sana tidak usah ikut ya Bapak Mama, karena nanti itu namanya selfie bukan foto bersama. Jadi fotonya nanti dikirim ke majelis jemaat. Bapak Mama nanti majelis jemaat akan kirim ke grup majelis jemaat. Nanti panitia Raya Gerejawi akan mengumumkan siapa juaranya di akhir bulan perayaan bulan Oktober. Kita rencana Bapak Mama kita punya keputusan sidang HUT Gemit tanggal 31 Oktober nanti kita akan perayaan di luar dari lingkungan pelayanan ONUAS. Dekat-dekat sama Bapak Mama, jadi nanti kita doakan supaya teman-teman panitia menghubungi tempat bisa dan kita juga bisa beribadah bersama-sama sekaligus pembagian hadiah-hadiah lomba sepanjang dari bulan Oktober. Mari Bapak Mama gunakan waktu bersama. Kita ibadah tidak banyak, kategorinya tidak ada, ibadah rumah tangga tidak ada, maka gunakan waktu untuk dampingi anak-anak kerja PR, kemudian berdoa bersama-sama, tanyakan mereka bermain apa dan lain sebagainya. Bulan keluarga harus lebih intim dengan keluarga yang ada. Saya kira itu saja Bapak Mama. Kalau tidak ada yang dulu Bapak Mama MJH, Bapak Mama MJH tidak ada. Kalau begitu saya kembalikan kepada itu. Jemaat Tuhan terkasih, menghadiri ibadah kita di hari ini, saya menjemput jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian hidup yang berkenan kepada Allah. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabah.